Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, ketika anak kita mulai dewasa, pasti punya keinginan untuk menuntut ilmu sesuai minat mereka. Ada yang ingin tetap di negerinya, ada yang ingin punya pendidikan mungkin di luar kota atau bukan di luar negeri gitu, bahkan di luar negeri. Dan ini pastinya jadi tantangan tersendiri bukan hanya untuk orang tua tapi juga untuk si anak yang memulai kehidupan mandirinya di negeri orang. Apa saja sih yang mungkin dihadapi, tantangan apa saja yang harus ditanggulangi? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, luar biasa baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, ini hari ini kita bahas tentang anak mandiri di negeri orang. Kalau kita bicara tentang keinginan anak untuk mandiri, biasanya itu mulai di saat dia ada di usia remaja, kadang ada yang mulai masuk ke mungkin boarding school begitu ya. Ada juga saat dia mulai SMA ataupun menuntut di perguruan tinggi, dia ingin pindah keluar kota ataupun mungkin ke luar negeri. Ada nggak bedanya sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang anak menuntut ilmu yang beda rumah atau beda atap dengan orang tua, baik itu di boarding school, di luar kota maupun di luar negeri. Sebenarnya perbedaan yang signifikan itu apa sih Anti? Iya, jadi sebetulnya perbedaannya adalah semakin jauh dia keluar atau pindah, maka berarti kedekatan fisik sama orang-orang rumah kan akan semakin jauh. Oke. Kemudian memang di zaman sekarang kan ada teknologi bisa berupa telepon, kemudian juga on cam dan sebagainya. Namun tetap aja ada hal-hal tertentu di mana contohnya pengambilan keputusan yang benar-benar urgent atau kemudian berkaitan sama kesehatan di mana kemudian harus memerlukan pertolongan dari orang-orang terdekat untuk memang mengantarkan misalnya contohnya ke klinik, rumah sakit dan sebagainya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kerinduan atau rasa kangen terhadap orang-orang terdekat, anak akan merasa lebih safe, lebih aman dibandingkan kalau dia berada di negeri orang yang jauh daripada tempat tinggal orang tuanya. Dia akan merasa bahwa aduh, ini mau ketemu nggak bisa secara langsung juga, dan mau pulang juga kan nggak bisa semudah itu karena finansial, karena biaya yang lebih mahal, sehingga harus menunda misalnya pertemuan sama orang tuanya harus tahun depan atau bahkan setelah selesai kuliah baru kemudian bisa bertemu. Apa yang pertama kali harus dibekali atau dipesankan orang tua untuk kembali meyakinkan lagi si anak apakah keputusannya sudah benar? Iya. Yang pertama memang kalau untuk keputusan pindah ataupun kuliah di luar negeri itu kan sejak mulai ada keinginan itu sebetulnya sudah harus dipersiapkan. Misalnya dalam hal kemandirian si anak, itu yang paling utama tuh ya kan. Mandiri ini tidak hanya meliputi bagaimana biasa mengatur waktu, kemudian juga bisa mengatur diri, mengatur kebutuhan, tapi juga mengatur finansial dan juga mengatur hal-hal yang tidak terduga yang terjadi pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan sama minatnya. Memang apakah ini karena keinginan dia atau hanya ikut-ikutan misalnya. Nah, ini juga penting. Begitu dia merasa bahwa ini memang keinginan saya, tanyakan lebih lanjut kepada anak. Apa yang ingin kamu capai dengan kuliah di luar negeri? Apa bedanya menurut kamu kalau kamu keluar di luar negeri dengan kuliah di sini saja misalnya dengan jurusan yang sama? Nah, kita dengarkan pendapat anak. Anak-anak yang sudah mantap untuk kuliah di luar negeri dan berjauhan dari orang tua, dia bisa menjawab pertanyaan ini dengan gampang dan juga dengan jelas serta detail. Misalnya dia akan melihat bahwa perkembangan keilmuan di sana mungkin, atau kemudian dia akan membandingkan tingkat bagaimana dia bisa bekerja di tempat-tempat tertentu, ataupun yang berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan hidupnya di kemudian hari. Nah, apabila bisa dijawab dengan anak dengan baik dan kemudian mantap, itu artinya memang si anak ini sudah punya keinginan yang bisa kita percaya bahwa memang dia karena keinginan dia mau ke luar negeri. Kemudian yang terakhir kita bisa tanyakan bahwa kira-kira menurut kamu persiapan apa sih yang harus dipersiapkan dan sudah sejauh mana kamu mempersiapkannya seperti itu. Anak-anak yang memang dia karena keinginan sendiri, dia akan lebih siap. Dia tahu misalnya saya sudah mencari literatur atau referensi-referensi tentang beberapa universitas-universitas yang ingin saya tuju. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga misalnya. Kemudian dia tahu bahwa kampus ini menonjolnya di mana, peringkatnya apa bedanya kampus ini dengan kampus di negara lain yang sama-sama punya jurusan yang sama misalnya seperti itu. Dan akan selesai dalam berapa tahun, fasilitasnya apa aja, apa yang bisa dia lakukan sambil dia kuliah. Dia bisa menjawab itu dengan sangat detail seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat anak kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, dengan detail, artinya sudah mempersiapkan, berarti semakin matang dan yakin dia terhadap
keputusan dia sendiri tentunya. Baik, jadi kita harus lihat juga kesiapan mental si anak, kesiapan dia, keseriusannya juga, Iya, agar betul pilihannya sekali. juga bertanggung jawab gitu ya Anti ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi bagaimana sebenarnya mempersiapkan kemandirian anak untuk sekolah di negeri orang, tapi kita akan bahas setelah jeda ya Anti ya. Iya. Oke, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana menjadikan anak kita mandiri di negeri orang. Kita akan coba membahasnya dengan salah satu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, seorang diri, dan ini pengalaman pertama kali. Kita coba bahas bersama dia apa aja pengalamannya selama di sana. Ada Jovita. Ya, kita sapa yuk. Halo Jovita. Halo Jovita. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Jovita, ini sesuai banget sama tema kita hari ini, mandiri di negeri orang. Sebelumnya aku mau tanya dulu, Jovita sekarang menempuh pendidikan di mana dan sudah berapa lama di sana? Aku menempuhnya di Taiwan, di kampusnya National Formosa University. Jadi aku udah 1,5 tahun lebih di sini. Wow, 1,5 tahun. Lumayan ya, sudah cukup panjang waktu untuk beradaptasi. Yang aku mau tanyakan, di awal-awal Jovita memutuskan untuk kuliah atau menuntut ilmu di luar negeri itu alasannya apa? Pertama, aku udah cari tahu dulu, maksudnya di negeri ini apa yang bagus, apa yang oke gitu. Karena aku sendiri juga dari keluarga Chinese, jadi aku berharap aku bisa belajar bahasa Chinese-nya, dan di sini kan juga ada yang menggunakan bahasa Inggris, jadi sekaligus kan juga bisa baik tuh dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sekaligus 2 bahasa. Oke, nah Jovita sendiri waktu pertama kali menginjakkan kaki di sana, mulai beradaptasi dengan lingkungan, ini pasti ada perbedaan culture juga. Ada nggak sih shock culture yang pernah kamu rasakan di awal-awal kamu beradaptasi? Mungkin lebih kagetnya ke budaya ya. Oke. Budaya sih yang paling lebih berasa. Karena budaya di Indo sama budaya di sini kan jauh banget bedanya gitu. Terus kalau mungkin aku biasanya terbiasa dengan apa-apa minta tolong orang tua, apa-apa minta tolong keluarga, sekarang harus benar-benar yang ya serba sendiri gitu. Yang makan pun harus cari sendiri. Makan ya udah tahu lah jam makannya, biasa ada yang ingetin, ya sekarang harus berusaha sendiri gitu. Ternyata budaya bisa jadi tantangan tersendiri saat anak mulai beradaptasi. Apa sih yang bisa dilakukan? Pasti kita sudah mulai saat kita mau mengunjungi satu negara, kita mau pasti riset juga budaya di sana. Tapi nggak semudah itu loh saat kita menjalaninya, karena kita punya kebiasaan yang hampir seumur hidup kita rasakan juga di negeri kita sendiri. Apa yang bisa dilakukan agar kita mudah beradaptasi dan terbiasa dengan budaya di negara yang kita datangi? Iya, betul. Jadi seperti yang dikatakan Jovita tadi, bahwa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang negara yang dituju. Informasi ini tidak hanya berkaitan dengan contohnya tadi pendidikan di sana, grade-nya seperti apa, fasilitas kampusnya apa, tapi juga lebih ke arah budaya setempat. Jadi misalnya apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sana pada saat mereka jalan-jalan, kemudian pada saat bertamu, pada saat makan, bahasa yang digunakan apa, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari mereka seperti apa, termasuk juga misalnya musim di sana ada berapa musim, apa persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk setiap musimnya. Jadi, nah semakin banyak informasi yang kita tahu dan kita peroleh, maka kita akan lebih mudah beradaptasi dibandingkan kalau kita sedikit saja yang kita tahu, maka untuk beradaptasi biasa lebih susah. Bagaimana kamu mengatasi kerinduan kamu pada keluarga? Mengingatnya juga pandemi mungkin sulit juga untuk bolak-balik ke dalam negeri gitu ya. Sudah berapa lama belum bertemu orang tua? Ya selama di sini. 1,5 tahun berarti ya? Ya. Iya, karena kan sebenarnya awalnya kan harusnya mau pulang setahun sekali gitu. Karena kebetulan COVID tidak mereda, jadi akhirnya ya udah, jadi tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang. Apa yang biasanya dilakukan oleh Jovita untuk bisa paling tidak meminimalisir kerinduan kamu pada keluarga? Pastinya kangen banget ya 1,5 tahun tidak bertemu orang rumah. Ya biasanya telepon sih, cuman biasa paling berasa masakannya, karena masakan orang tua tetap yang terbaik sih gitu. Jadi biasanya dimasakin, sekarang kan harus cari masakan sendiri, jadi biasanya telepon atau misalnya video call.
Ini dia jadinya tadi biasa dimasakin mama, jadi harus masak sendiri. Cuci baju jadi harus sendiri. Membersihkan semua mungkin rumah ataupun area kita tinggal gitu juga harus sendiri. Itu jadi kesulitan tersendiri nggak sih buat Jovita selama tinggal di sana? Ya, untuk cuci baju tuh Dimas tinggal lempar, sekarang harus cuci baju sendiri. Belum nyetrikanya. Cuma untungnya orang sini nggak terlalu sering nyetrika, jadi agak sedikit meminimaliskan kerjaan. Oke. Nah, nanti ini juga satu hal yang harus dipersiapkan nggak sih sebelum anak kita benar-benar pindah jauh dari kita. Saat kita di rumah, ini kan biasanya kita melayani juga kan anak. Harus dipersiapkan, mudah nggak mempersiapkan itu hanya di 3 bulan atau 1 tahun sebelum dia pergi, atau memang sebenarnya kalau memang sudah ada rencana itu, kita benar-benar harus mempersiapkan anak untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, sebetulnya manusia itu punya kemampuan beradaptasi yang besar. Oke. Jadi katakanlah kita tidak terbiasa pun untuk sendiri di sini, kemudian pada saat di sana itu akan kayak mengubah sistem siklus rutinitas, kemandirian dan kehidupan kita tentunya. Nah, tapi yang penting pada saat kita sudah memang membiasakan terlebih dahulu dari sini, itu di sananya akan lebih mudah. Tapi kalau yang di sininya tidak terbiasa, nah itu memang benar harus melatih diri sebetulnya. Dengan cara ya tadi yang dikatakan Jovita yang simpel-simpel aja nih, mulai dari dari tadi sama sekali nggak bisa masak. Kalau mau berangkat ke luar negeri nih 6 bulan sebelumnya cobalah masak yang simpel-simpel. Yang simpel ya. Iya, yang kurang lebih bumbu-bumbunya akan ada juga di sana, bisa dibeli. Kemudian yang tadi tidak terbiasa untuk mengurus baju-bajunya sendiri, nah 6 bulan sebelum berangkat cobalah mengurus baju-bajunya sendiri. Demikian juga dengan berkaitan dengan manajemen waktu tentunya. Iya benar, karena mungkin akan minim ada yang mengingatkan gitu ya, minim juga ada yang membantu, bahkan mungkin harus benar-benar mengurus dirinya sendiri. Nah, kalau tadi bicara tentang mengurus dirinya sendiri, ini nggak lepas dari pengelolaan keuangan juga nih, karena kan mungkin uang saku dari orang tua diberikan untuk jangka waktu tertentu dan kalau bisa memang pas. Nah, biasa kan pengelolaan keuangan waktu tinggal sama orang tua masih dibantu atau ikut pengelolaan keuangan orang tua. Untuk Jovita sendiri bagaimana? Pernah tidak sih mengalami kendala di awal-awal ternyata sulit juga ya mengelola keuangan untuk diri sendiri? Iya, lumayan sulit karena kan jadi biasanya makanannya yang enak-enak. Jadi kalau misalnya udah tahu uangnya sedang berhemat, mau nggak mau kita akhirnya berusaha untuk masak sendiri. Jadi yang benar kata Ibu Jovita bilang tadi, kita akan masak sendiri dengan cari cara sayur yang murah-murah supaya untuk meringankan, tapi kan tidak meminta juga duit sama orang tua, jadi sudah dibatasi. Jadi mau nggak mau ya kita belajar untuk memanage duit itu sendiri. Nah itu tadi ya, benar kata Anti bahwa sebenarnya orang itu punya kemampuan beradaptasi. Di mana dia berada dalam kondisi seperti apa, dia akan bisa seperti air lah ya, memenuhi gelasnya seperti apa bentuknya gitu ya Anti. Betul. Apa ya tips yang dari Anti bisa berikan pada mungkin Jovita tadi sudah paham betul nih bagaimana mengelola keuangan. Saya tahu bahwa kondisinya seperti ini, berarti pengeluaran saya juga harus benar-benar diikat gitu ya pinggangnya. Tapi mungkin ada sebagian anak yang belum terbiasa untuk itu. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk membiasakan? Karena masalah uang ini tidak semudah membiasakan anak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Betul. Nah, kalau dari saya prinsipnya aja dalam mengatur keuangan yang perlu kita bekalkan kepada anak, sisanya biar anak yang mengatur sendiri. Prinsipnya adalah misalnya seperti ini, pada saat di awal bulan kan setiap keluarga punya yang namanya cara memberi uang ke anak-anaknya berbeda-beda nih, ada yang per bulan, ada yang langsung per 3 bulan misalnya. Pada saat itu diberikan udah langsung ada pos-posnya, gitu. Misalnya per bulan nih, misalnya mama transfer per bulan nih ke kamu gitu. Nah, di awal bulan begitu ditransfer itu langsung dibagi jadi 3 pos misalnya seperti itu. Pos pertama adalah memang buat saving yang kamu nggak boleh pakai. Kemudian yang kedua adalah memang yang buat kamu perlu pakai untuk sehari-hari, misalnya tadi makan, transportasi dan sebagainya, keperluan kuliah misalnya pendukung dan sebagainya. Nah yang ketiga ini adalah memang uang untuk katakanlah dalam keadaan darurat. Nah kalau misalnya si mahasiswi ini punya kerjaan atau dia bekerja sambil kuliah, kayak Jovita ini kan sambil kuliah dia kerja juga nih, punya penghasilan juga nih di luar ya. Nah jadi itu masuk ke pos yang keempat karena supaya dia tahu bahwa memang ada hal yang memang akan terus masuk nih dan kemudian dia juga bisa kelola uang ini dari hasil tambahan selain dari yang orang tua berikan gitu. Jadi intinya pos-posnya ada dan itu diatur dari awal. Nah sisanya biar anaknya yang ngatur, kurang lebih dia tahu nih misalnya kayak Jovita ini udah akhir bulan, berarti dengan uang segini saya masih bisa per harinya itu
berapa sih yang harus saya keluarkan, misalnya apakah per hari itu $50 atau berapa, nah itu akan dihitung dari uang tersebut. Oke, jadi memang harus ada pos-posnya, bahkan harus ada paling tidak dana darurat, karena kita jauh dari siapapun harus paling tidak siap gitu ya. Betul. Oke, Jovita, ada nggak yang ingin ditanyakan hari ini kepada psikolog kita terkait tema kita hari ini, yaitu mandiri di negeri orang? Silakan. Sebenarnya kan kalau aku belajar dari pengalaman temen ya, kayak maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya teman itu tidak bisa menghadapi budaya yang berubah gitu. Jadi dia misalnya udah 2 bulan nih, tapi tetap tidak bisa terbiasa dengan budaya yang ada. Jadi akhirnya membuat dia kayak setiap malam itu akan nangis, nggak bisa tidur, dan kayak stres berat gitu. Oke. Padahal kan kita harusnya kan sebagai itu bisa aja mengikuti, tapi buat orang ini sangat sulit sehingga kayak hampir aktivitas-aktivitasnya keganggu. Baik, jadi ini memang kemampuan beradaptasi orang tuh berbeda-beda. Bahkan ada ternyata sampai menangis, harus mungkin tidak nyaman dengan kondisi itu. Bagaimana ya nanti ya untuk menghadapi kondisi seperti ini? Iya, betul sekali. Memang benar kata Dika bahwa setiap orang punya kemampuan atau daya adaptasi yang berbeda-beda. Nah, yang dikatakan Jovita ini biasa dialami di anak-anak atau mahasiswa yang memang baru pindah ke sana. Kurang lebih di bawah 1 tahun lah, masih mengalami yang namanya homesick, masih yang namanya culture shock, dan kemudian apabila tidak disertai dengan kemampuan adaptasi yang memang cukup, mereka akan merasa bahwa frustasi di sana. Nah, pada saat frustasi, bercampur dengan kemudian nggak tahu apa yang harus dilakukan, bercampur juga dengan kangen sama rumah. Nah, ini membuat seseorang itu bisa menangis, atau bahkan bisa marah, atau bahkan kemudian bisa burn out dan sebagainya. Nah, pada saat ini yang terjadi, nah di sini saya salut nih sama Jovita karena kan dia menanyakan untuk temannya. Jadi ada rasa kepedulian. Nah, ini sebenarnya yang penting nih kalau untuk di negara orang. Betul. Bagaimana kita bisa peduli sama adik-adik tingkatan kelas kita yang dari negara yang sama, karena kita tahu bahwa ini sudah pernah saya lewati nih sebelumnya. Jadi saya bisa kasih tips-tips buat mereka. Misalnya contohnya, oke, di sini kita banyak kegiatan kok, ikut aja yuk. Setiap Sabtu sama Minggu gabung nih di komunitas kita sama-sama orang Indo misalnya, seperti itu. Atau kemudian cari hobi baru yang bisa dilakukan. Atau kemudian saling main aja ke mes atau ke apartemen, atau kemudian ke rumah orang-orang yang memang kita tahu ini teman kita kenalkan teman-teman baru kita kepada teman-teman lama kita. Jadi kan akhirnya saling mengenal ya satu sama lain, dan pada saat anak tersebut sudah mendapatkan komunitasnya, mendapatkan teman-teman yang banyak, nah biasa rasa homesick dan culture shock-nya juga akan berkurang tuh. Oke, jadi memang membiasakan diri, memperluas komunikasi juga, atau mungkin merasakan juga kehangatan keluarga dari orang-orang atau teman-teman yang ada di sana. Betul gitu ya. sekali. Oke, mudah-mudahan apa yang dialami teman dari Jovita bisa segera berlalu, bisa lebih nyaman lagi, dan juga lancar pendidikannya. Jovita, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terima kasih Jovita. Sukses ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Wah, seru banget ya Unti ya. Ini pasti jadi satu pengalaman yang luar biasa untuk si anak. Tapi tidak cuma si anak, orang tua juga pasti punya tantangan sendiri nih. Yang biasa bisa mengawasi dari dekat, ini pasti lebih khawatir, lebih cemas. Nah, gimana caranya agar tidak jadi over? Ini akan kita bahas setelah jeda berikut ya Unti ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang membuat anak mandiri di negeri orang. Tadi kita sudah berbincang dengan salah satu mahasiswa yang ya, di negeri orang dia sudah bisa beradaptasi, sudah paham apa yang harus dia lakukan dan mengurus dirinya sendiri di sana. Nah, mengurus diri sendiri ini kadang yang suka dikhawatirkan oleh orang tua. Kebiasaan biasanya dipantau dari jarak dekat, mungkin kampusnya tuh cuma pulang pergi beda 1 atau 2 jam dari rumah. Orang tua akan merasa lebih aman. Tapi karena jarak yang begitu jauh, bukan cuma mental anak nih yang mungkin akan berbeda, tapi juga orang tua akan cemas pastinya, khawatir berlebihan. Apalagi dengan budaya kalau di luar kan dengan kita orang timur juga sedikit berbeda misalnya gitu ya. Apa ya yang bisa dilakukan orang tua agar tidak terlalu khawatir? Bisa jadi karena terlalu khawatir justru mengganggu kenyamanan atau privasi anak di sana. Mungkin nggak sih terjadi seperti itu, Anti?
Iya, mungkin sekali. Terkadang anaknya justru yang lebih siap dari orang tuanya, itu juga ada seperti itu. Jadi orang tuanya nggak siap ditinggal sama anaknya, karena ada kecemasan-kecemasan dalam diri orang tua, misalnya nanti gimana ya kalau dia di sana, misalnya keselamatannya nggak terjamin, atau kemudian dia lupa makan, atau kemudian ada masalah-masalah yang dia nggak bisa atasin tuh gimana. Jadi kan orang tua cemas sendiri. Nah, jadi untuk awal-awal sih masih wajar, katakanlah 3 bulan pertama kita sering-sering nih nelpon anak kita. Nah, makin lama harusnya semakin berkurang nih, misalnya contohnya jadi seminggu sekali. Dan caranya adalah kita tanyakan kepada anak kita, kira-kira yang dia nyaman untuk ditelepon sama kita itu di hari apa dan jam berapa. Nah, karena dengan demikian anak yang paling tahu kan bagaimana aktivitas mereka di sana. Misalnya, oke, mama telepon aja setiap hari Minggu, jamnya tuh sore-sore, aku lagi santai, misalnya seperti itu. Nah, kita tepatilah untuk jam-jam tersebut. Dan kita juga bisa katakan kepada mereka untuk bisa menenangkan hati kita juga sebagai orang tua bahwa kalau kamu perlu apapun, kamu bisa telepon mama kapanpun. Nah, mama nggak akan telepon kalau memang tidak di jam yang sudah kita sepakati bersama, karena kan mama takut juga ganggu waktu kamu misalnya. Jadi kita punya suatu keamanan atau keyakinan bahwa oh, kalau selama dia nggak nelpon ya berarti kan dia nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia sampai butuh apa-apa dia akan nelpon kok, seperti itu. Dan misalnya juga bisa tuh kita dengan untuk menenangkan hati kita juga misalnya tahu anak kita di sana ada mungkin keluarga kita atau kemudian ada temannya juga di sana. Nah, itu juga boleh kita save nomornya untuk sekali-sekali juga kita hubungin mereka. Nah, itu untuk meningkatkan rasa safety kita. Tapi yang paling utama adalah begitu anak kita memang sudah kita ikhlaskan untuk sekolah ataupun pindah ke luar negeri, memang kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan mental kita bahwa apa yang mereka dilakukan di sana adalah memang yang terbaik untuk masa depannya. Sehingga kita tidak perlu terlalu cemas, dan yang paling penting adalah doakan si anak-anak kita ini. Karena kekuatan doa seorang ibu, seorang ayah itu yang begitu luar biasa untuk bisa menyertai anak kita selama mereka di sana. Luar biasa, karena memang ya itu adalah pilihan hidup, mereka adalah manusia utuh gitu ya Onti ya, bukan bagian yang harus terus ada bersama kita. Kalau memang punya jalan atau punya pilihan harus kita support. Betul, dan harus yakin juga bahwa tadi yang sudah kita bahas hari ini, bahwa yang namanya seseorang anak yang pindah di sana 1 tahun pertama pasti dia akan mengalami culture shock, pasti akan mengalami yang namanya homesick, pasti namanya time managementnya awal-awalnya agak kacau, dan penyesuaian terhadap musim yang ada di sana. Itu 4 hal ini adalah hal yang mayoritas yang pasti terjadi. Jadi nggak usah cemas kalau memang anak kita mengalami 1 dari 4 ini, karena itu akan dialami oleh siapapun yang pindah ke sana atau ke negeri orang. Jadi walaupun itu terjadi di awal-awalnya itu wajar kok. Jangan sampai kita justru memutuskan untuk menarik balik mereka. Iya, jangan, kasihan banget. 1 tahun awal tuh emang benar-benar penyelesaian 4 hal ini. Oke, jadi memang ini harus mungkin bisa benar-benar ditanamkan dalam diri orang tua dan juga anak, bahwa benar-benar saling percaya, saling memahami, dan juga paling tidak yakin bahwa anak kita pasti melakukan yang terbaik di sana gitu ya Onti ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Baik keluarga Indonesia, bagaimana? Sudah dicatat semua tips dari Aunty Jovita. Semoga bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.